pakai motor dipukul kakak Vina. Kepalanya sih, Dek. Dede, kepalanya kenapa? Ada apa ini? Tadinya dibenturin Kemana? ke motor, terus ke aspal. Setelah 8 tahun kisah tragis yang menimpa Vina dan Eki sempat berlalu, kini kasusnya kembali viral dan membuat heboh masyarakat. Meskipun pihak kepolisian sudah menetapkan 8 orang tersangka pada kasus ini, namun tidak menemukan titik terang siapa otak pelaku di balik kejadian tragis pada tahun 2016 silam ini. Kembali viralnya kasus Vina dan Eki, bukan tanpa alasan. Sejak rilisnya sebuah film Vina sebelum 7 hari, kisah ini menjadi perbincangan yang hangat di kalangan warganet bahkan masyarakat Indonesia. Banyaknya media cetak, media elektronik, bahkan media online yang membahas kasus tragis ini, akhirnya pihak kepolisian kembali membuka dan melakukan penyelidikan dan pengembangan yang mendalam. Hasil pengembangan yang dilakukan pihak kepolisian dengan keterangan saksi-saksi yang ada, akhirnya salah satu pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang pada kasus ini berhasil ditangkap. Peggy alias Verong berhasil ditangkap pihak kepolisian, tepatnya di Kota Bandung pada Selasa, 21 Mei 2024, yang diyakini sebagai otak pelaku di balik kisah tragis yang menimpa Vina dan Eki. Setelah penangkapan Peggy alias Verong, pada hari Minggu 26 Mei 2024, Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat menggelar konferensi pers terkait perkembangan terbaru kasus Vina. Menariknya, dalam konferensi pers tersebut, muncul fakta-fakta baru yang membuat kasus tragis ini menimbulkan kejanggalan dan perdebatan. Sebelumnya, Peggy ditangkap jajaran Polda Jawa Barat pada Selasa 21 Mei 2024 malam di Kota Bandung setelah 8 tahun masuk sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Pihak kepolisian meyakini bahwa Peggy Setiawan merupakan orang yang terlibat dalam kasus tragis yang pernah terjadi di Cirebon pada 2016 lalu. Sebagaimana diketahui, bahwa pada bulan Agustus tahun 2016 lalu, Vina dan Eki dianiaya di sebuah lahan kosong, tepatnya di belakang bangunan showroom mobil di seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Lokasi ini berada di Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situgangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu, alamat asli Peggy Setiawan berada di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dengan tinggal di rumah sederhana bersama neneknya, ketiga adiknya, serta ibunya. Jika dilihat melalui Google Maps, lokasi tempat tinggal Peggy Setiawan cukup dekat dengan lahan kosong yang menjadi tempat kejadian tragis itu. Jika disimpulkan, antara tempat kejadian perkara dengan rumah Peggy Setiawan hanya berjarak kurang lebih sekitar 450 meter dan memakan waktu hanya sekitar 2 menit perjalanan. Sementara itu, jarak dari rumah Peggy Setiawan ke Jembatan Talun, tempat ditemukannya jasad Vina dan Eki, hanya sekitar 400 meter. Dari arah depan jalan desa, akses menuju rumah Peggy Setiawan hanya bisa melewati jalan setapak yang dapat dilalui oleh satu sepeda motor, di mana kanan dan kirinya merupakan sebuah perkebunan. Menurut penyidik, jalan tersebut menjadi akses Peggy Setiawan untuk menuju lokasi warung Bu Nining yang digunakan para pelaku untuk nongkrong bersama pelaku lainnya. Pasca penangkapan Peggy Setiawan, penyidik dari Polda Jawa Barat melakukan penggeledahan di rumah tersebut. Dari hasil pemeriksaan orang tua Peggy Setiawan, serta sejumlah dokumen kartu identitas, ijazah pelaku, kartu keluarga, serta STNK motor yang diyakini digunakan Peggy Setiawan saat kejadian itu. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan, pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih mendalam dan menjelaskan secara transparan terkait keterlibatan Peggy Setiawan pada kasus ini.
Semenjak munculnya sosok Peggy Setiawan alias Peron ke hadapan publik, banyak masyarakat yang masih meragukan jika sosok yang ditangkap tersebut bukanlah sosok Peggy yang asli. Banyak masyarakat yang melihat sosok pria yang disebut Peggy ini berbeda jauh dengan ciri-ciri yang disebar oleh pihak kepolisian sebelum Peggy berhasil tertangkap. Terutama pada bagian rambutnya, seperti diketahui bahwa sosok Peggy asli mempunyai rambut yang keriting, sedangkan sosok Peggy yang sudah ditangkap ini mempunyai rambut yang lurus. Para netizen berpendapat jika sosok Peggy asli memiliki anting besar di telinga sebelah kiri, sedangkan sosok Peggy yang sudah tertangkap tidak memiliki anting maupun bekas lubangnya. Pada konferensi pers yang digelar di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Hotman Paris mengatakan jika keputusan ini dibuat terlalu terburu-buru tanpa bukti hukum yang begitu kuat. 5 dari 6 pelaku menyatakan jika sosok Peggy bukan termasuk pelakunya. Namun begitu, Hotman Paris juga belum berani menyatakan kalau Peggy Setiawan merupakan korban salah tangkap. Hal itu baru bisa diketahui dari hasil persidangan nanti. Kombes Surawan, selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, mengatakan bahwa tidak ada satupun pelaku lain yang berani mengatakan jika Peggy asli memang benar ini orangnya. Padahal mereka tinggal di satu lingkungan yang sama sebagai teman sekolah maupun teman bermain. Mungkin saja ada sesuatu yang mereka takutkan sehingga tidak berani mengatakan. Jika kita mengamati sosok Peggy saat konferensi pers yang digelar kemarin, ada beberapa gestur tubuh seolah tanda isyarat yang menarik perhatian publik. Peggy tampak terlihat beberapa kali menggelengkan kepalanya saat polisi menyebutkan peran Peggy pada saat mengeksekusi Vina dan Eki. Seakan sudah pasrah dengan keadaan, namun Peggy sempat mengatakan jika dia tidak melakukan perbuatan itu. Dia juga mengatakan jika ini adalah fitnah dan dia rela mati demi anak pejabat. Dari tindakan yang tak wajar ini, banyak masyarakat menilai jika Peggy ingin membuktikan jika memang dirinya benar-benar tidak bersalah. Polda Jawa Barat menanggapi pernyataan itu dengan menyampaikan bahwa tidak ada anak pejabat yang terlibat pada kasus ini. Kami sangat kooperatif dan transparan terkait penyidikan. Apapun yang disampaikan Peggy, itu terserah dan silakan. Kami tetap berpatokan pada fakta penyidikan. Kita tidak berasumsi apapun di media sosial terhadap penyelidikan yang kami lakukan. Polda Jawa Barat meminta agar masyarakat tidak berspekulasi dengan opini yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Karena pihak kepolisian melakukan penyelidikan bukan berpedoman pada asumsi, melainkan pada fakta yang ada. Setelah pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Peggy Setiawan alias Peron, tanpa diduga, pihak kepolisian menyatakan tidak ada lagi DPO dari kasus Vina dan Eki. Artinya, 2 orang yang sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang, yaitu Deni dan Andi, dinyatakan telah dihapus. Dari pernyataan pihak kepolisian ini, membuat publik merasa janggal dan menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait hilangnya 2 orang dari 3 DPO dalam kasus yang sempat tenggelam selama 8 tahun ini. Sudah dipastikan jika Peggy Setiawan ditetapkan pihak kepolisian sebagai satu-satunya tersangka dalam kasus Vina dan Eki. Kini total pelaku berjumlah 9 orang dari 11 orang tersangka sebelumnya. Pihak kepolisian beralasan jika 2 orang yang masuk daftar pencarian orang itu hanya keterangan fiktif dari para pelaku yang tertangkap sebelumnya dan tidak dapat dibuktikan. Tidak dapat dipungkiri, banyak masyarakat yang merasa kecewa serta menyesali pernyataan itu terkait dihilangkannya 2 pelaku yang masih DPO. Hotman Paris Hutapea, selaku pengacara dari keluarga Vina, merespon keras soal pernyataan dari pihak kepolisian mengenai hal ini. Dia bahkan mengkritisi sikap Polda Jawa Barat yang terkesan pelin-pelan dalam menyimpulkan keputusan, padahal kedua nama tersebut muncul di dalam persidangan. Dalam konferensi pers di Gedung Humas Polri pada 30 Mei di Jakarta Selatan, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho
memberi penjelasan terkait hilangnya dua DPO Andi dan Denny pada kasus Vina. Alasan hilangnya dua orang DPO pada kasus Vina karena sampai saat ini alat bukti yang mengarah pada kedua orang ini belum mencukupi dan merupakan keterangan palsu atau fiktif dari para pelaku. Namun Irjen Sandi Nugroho mempersilahkan siapapun untuk memberi informasi kepada Polri jika memang benar ada bukti-bukti tambahan terkait sosok kedua DPO itu. Irjen Sandi Nugroho juga berterima kasih atas atensi sejumlah para pengamat hingga pakar hukum terkait kasus Vina dan Eki. Polri tidak sendiri, kami telah didukung banyak pihak dan akan menerima masukan agar pihak kepolisian bisa melakukan penyidikan secara profesional sehingga kasus ini dapat segera terungkap. Sebelumnya, kita apresiasi untuk para netizen kita yang telah membantu mengungkap kasus Vina dan Eki untuk mengungkap kebenaran. Berkat kekuatan netizen kita, baru-baru ini muncul satu sosok pria yang selalu dikaitkan sebagai Peggy yang asli, otak dari kejadian tragis itu. Pemilik akun Facebook Afungerpeh itu kini menjadi sorotan publik dan pihak kepolisian. Menurut para netizen, wajah pria ini memiliki kemiripan dengan sosok Peggy asli pada kasus Vina dan Eki. Pria ini bernama asli Hegirian Prayoga, berasal dari desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana tempat tinggalnya satu wilayah dengan tempat kejadian tragis itu berada. Banyaknya tuduhan yang diberikan kepadanya terkait keterlibatan dirinya pada kasus Vina, Egy Ripra pun muncul ke publik membuat klarifikasi terhadap tuduhan itu. Egy menjelaskan bahwa beberapa foto yang beredar di media sosial memang benar miliknya. Namun Egy menegaskan, dia bukanlah sosok pelaku yang dicurigai selama ini. Egy juga mengaku jika dirinya sempat didatangi oleh pihak kepolisian untuk menanyakan apakah dirinya mengenali korban dan juga para pelaku. Menurut pengakuannya, selama ini Egy tidak pernah keluar dari Cirebon kecuali untuk bekerja sebagai buruh bangunan. Namun pernyataan ini ditolak beberapa netizen karena sosok pria ini tidak terlihat seperti pekerja buruh bangunan lainnya yang tampak berotot serta kulit terbakar karena panasnya sinar matahari. Ditanya soal anting, Egy membenarkan jika dulu memang dia memakainya, namun sudah dilepas sekitar 2 tahun yang lalu. Egy pun memperlihatkan lubang besar bekas anting tersebut. Saat malam kejadian tragis itu, Egy mengatakan jika dia berada di Cirebon, sedang nongkrong bersama teman-temannya. Disinggung tentang motor Ninja warna merah yang ada di foto, Egy mengaku jika motor dan jaket XTC yang dia pakai merupakan milik temannya. Tidak lupa Egy mengatakan jika dia tidak masuk kelompok mereka dan bukan anak geng motor seperti yang dituduhkan orang padanya.